dengan terlapor saudara Muhammad Rizky. Perkembangan penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, kemudian terhadap 2 saksi yang lain, pembantu atau ART, dan juga karyawan Leslar Manajemen. Kemudian penyidik juga telah mengamankan barang bukti lain yang bisa mendukung, di antaranya CCTV yang ada di rumah tersebut. Kemudian agenda ke depan yang akan dilakukan adalah akan memanggil terlapor saudara Muhammad Rizky pada hari Kamis tanggal 6 bulan Oktober ini untuk dimintai keterangan. Kemudian kita agendakan juga pemanggilan ada 2 orang lagi saksi, yaitu satu adalah asisten rumah tangga juga, yang lain yang bukan yang 2 yang pertama disampaikan. Kemudian satu lagi adalah saudara Onji, penjaga rumah atau boleh katakan security di rumah itu, akan kita minta keterangan. Jadi 1 hari setelah Muhammad Rizky kita minta keterangan, besoknya kedua orang itu kita minta keterangan. Kemudian penyidik juga akan mengambil hasil visum yang akan keluar nanti tanggal 7 Oktober tahun 2022 ini, dan untuk mengetahui bagaimana hasil visum dalam mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini yang dialami oleh korban saudara Lesti Kejora. Kemudian untuk saudari Lesti Kejora saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga kita akan bekerjasama dengan badan yang menangani secara psikologis terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah ke rumah sakit Bunda. Jadi kalau ada gambar yang menggunakan gips itu pada saat rumah sakit Bunda, dan sekarang juga meninggalkan masih dalam kondisi demikian, tetapi sudah di rumah. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky akibat trauma dengan bersangkutan, dan sebenarnya ada di tempat yang saya rasa tidak perlu disampaikan karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman dari rasa takut yang dialami. Mungkin gitu ya. Pak, ini kan ada cedera di sini, Pak. Apa kemungkinan ada indikasi pembunuhan atau seperti apa sih, Pak? Atau ada kategori indikasi percobaan lain? Ya, itu kan yang di hari itu seperti yang dilakukan polisi kita terima itu, yang saya jelaskan di awal, kan lehernya dicek ya. Kemudian dibanting dan ke kasur, kemudian tangannya ditarik ke kamar mandi, kemudian dibanting sehingga ketika bantingan kamar mandi itulah lehernya itu yang digips itu, ya. Jadi kalau untuk unsur pidananya ini kekerasan dalam rumah tangga. Bergeser betul Pak yang lehernya Pak. Kemarin Pak. Hasil lehernya itu dari rumah sakit demikian ya. Nanti kita lihat perkembangannya ya, bagaimana yang bersangkutan memang akan dijadwalkan diperiksa lagi, tetapi tentunya menunggu kesiapan secara psikis, kemudian psikologis, dan juga kesembuhan sakit yang dideritanya itu kita berikan waktu kemudian sehingga nanti kan diminta keterangan juga. Dan selain Pak, berarti untuk jumlah saksi berapa Pak? Ya di muka memang tidak terlihat lebam, tetapi tangan dan kaki karena akibat bantingan itu ya ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media karena merupakan bagian yang boleh katakan agak sensitif gitu ya, aurat tertutup, jadi tidak kita perlihatkan walaupun penyidik telah memiliki foto-foto ya. Pak, kemarin baru olah TKP Pak, gimana Pak? Ya nanti disampaikan penyidik, yang jelas hari Senin kemarin penyidik telah datang ke sana ke DHB 3 yang ada kejadian perkara, telah mengambil beberapa keterangan ya untuk melihat TKP yang terjadi. Nanti akan dilakukan lagi ya, manakala semua orang yang berkepentingan ini telah kita periksa apakah dilakukan rekonstruksi dan sebagainya, ini akan dijadwalkan di mana. Dan waktu olah TKP tersebut kan Bu RT ngomong bahwa Rizky Bilar nggak ikut olah TKP dan iya, itu gimana Pak? Ya itu nanti kan sudah dijadwalkan dia akan diperiksa dulu. Ya, sudah saya sampaikan tadi tanggal 6 ya, tanggal 6 Rizky Bilar itu akan dijadwalkan diperiksa hari Kamis. Berarti ya, jumlah total saksi yang akan diinin berapa Pak? Saksi sementara yang sudah diperiksa 2, kemudian akan diperiksa lagi 2 orang lagi. Jadi ada 4 yang akan diperiksa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian dini hari dan pagi hari. Ya, terima kasih ya. Dan terkait kemudian satu lagi kan Baim Paula dan yang prank polisi. Oh iya, gimana lanjutannya? Kayaknya mau diseriusin dan atau seperti apa? Ya, jadi terkait dengan Baim Wong, jadi sekali lagi ya, tidak dibenarkan ya membuat laporan palsu ke kepolisian. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, karena ini perbuatan tidak terpuji dan melawan hukum.
apalagi dilakukan dengan tujuan bercanda, ya. Ini kemudian tidak dibenarkan. Yang bersangkutan akan dipanggil, ya, ke kepolisian, ke Polres Metro Jakarta Selatan, akan diminta keterangan tentunya apa maksud dan tujuannya. Apakah tujuan pidana, apakah nanti unsur-unsur itu terpenuhi, atau memang hanya tujuan untuk konten ataupun podcast dan sebagainya yang dikelola yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi ataupun ekonomi, ya. Jadi tidak untuk kemungkinan juga kepolisian akan memberikan ruang kepada yang bersangkutan untuk membicarakan ini dalam rangka nanti mungkin bisa restoratif justice. Ini adalah sebagai langkah bahwa Polri memang tidak anti kritik, gitu ya. Kami tidak anti kritik, tapi tentunya kami akan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan, menjelaskan apa maksud dan tujuannya, ya. Apabila memang ada maksud lain yang unsur pidananya tidak terpenuhi, tentunya kita bisa membuka peluang untuk nanti yang bersangkutan